Namun lidah mertua ini ternyata juga mengandung racun. Meskipun kadarnya tidak begitu tinggi, tetap perlu kita berhati-hati dan waspada. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat-sahabat Edua TV dan Gunawan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanyalah bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita ribuan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat ketemu lagi di channel ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu bagi kalian yang tombolnya masih merah. Tekan tombol loncengnya, aktifkan untuk semuanya, di like, di komen-komen atau diaminkan bila yang baik. Ya, bila perlu di-share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa menyaksikan video yang kalian saksikan. Dan jangan di-skip-skip ya, supaya kalian bisa menonton video ini dengan lengkap. Dalam kehidupan manusia tidak luput dengan namanya makhluk Allah yang lain, seperti hewan dan tumbuhan atau benda-benda yang lainnya, termasuk makhluk gaib. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang lidah mertua. Pasti kalian sudah tak asing dengan tanaman ini. Kepopuleran tanaman hias ini sudah sejak zaman dahulu menjadi favorit orang banyak. Ya, termasuk saya, bisa juga kalian. Dan untuk mendapatkan lidah mertua ini tidak sulit ya, karena tanaman ini sangat banyak di lingkungan kita. Tanaman yang juga disebut dengan snake plant merupakan tanaman asli Asia dan Afrika. Bagi teman-teman yang belum mengenalinya, tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berbentuk pedang, yang warnanya hijau dengan sentuhan warna kekuningan pada daunnya. Daunnya itu tumbuh dengan tegak, hampir menyerupai dedaunan palsu, kayak pohon plastik dia. Lidah mertua memiliki jenis akar pendek atau akar serabut, jadi bukan akar tunjang. Lidah mertua juga sangat mudah sekali loh dirawatnya, karena lidah mertua juga bisa tumbuh hanya menggunakan air. Misalnya akan kita buat sebagai hiasan di dalam rumah, bisa kita letakkan di toples dan diisi air, kemudian masukkan tanaman lidah mertua tersebut. Jadi sangat unik sekali untuk lidah mertua ini, sehingga memikat hati para penggemar tanaman hias. Jadi tanaman lidah mertua ini bisa tumbuh di mana aja teman-teman. Tanaman lidah mertua ini memiliki tinggi sekitar 15 cm sampai dengan 1 meter, jadi cukup besar ya. Selain memberikan suasana yang lebih seger, indah, ternyata lidah mertua juga memiliki sejumlah manfaat bagi kita. Contohnya yang pertama adalah lidah mertua dapat mampu menyaring udara dalam ruangan pada siang dan malam hari. Tanaman ini mirip dengan tanaman hias yang lainnya. Tanaman lidah mertua bisa membantu menyaring udara dalam ruangan.
Yang uniknya dari tanaman ini merupakan salah satu dari sedikit tumbuhan yang dapat mengeluarkan oksigen pada malam hari. Nah, hal inilah yang membuat tanaman ini atau tanaman lidah mertua ini sangat cocok atau ideal untuk dijadikan dekorasi dalam rumah, bisa juga diletakkan di ruangan tidur atau di kamar tidur, karena dapat membantu mengatur aliran udara menjadi bersih dan sehat. Yang kedua teman-teman, tanaman lidah mertua dapat menghilangkan polusi udara. Tanaman lidah mertua juga dikenal karena kemampuannya membantu menghilangkan polusi udara. Tanaman yang dikenal dengan snake plant ini dapat menyerap polusi penyebab penyakit. Dengan kemampuannya menyerap dan mengeluarkan udara yang berbahaya, tanaman ini dapat berperan sebagai pertahanan efektif terhadap alergi udara. Yang ketiga, baik bagi yang memiliki alergi. Jadi, hal ini karena tanaman ini akan menyerap udara yang tidak bersih dan melepaskan oksigen. Tanaman lidah mertua juga dapat melepaskan kelembapan di udara dan mengurangi alergen udara. Tanaman ini merupakan cara alami untuk menghindarkan diri dari resiko munculnya penyakit. Yang keempat, bahayanya tanaman lidah mertua. Meskipun memiliki banyak manfaat, masih banyak orang yang belum tahu kalau lidah mertua juga memiliki atau mengandung zat yang membahayakan, yaitu racun. Namun tanaman lidah mertua bisa membawa energi positif dan keberuntungan bila ditanam di area tertentu atau di rumah atau kantor. Hal ini karena tanaman lidah mertua memiliki energi pelindung yang kuat. Namun teman-teman jangan salah menempatkan pohon lidah mertua pada posisi yang kurang pas. Misalnya pada posisi yang sering dilewatin orang atau di depan rumah. Karena untuk tanaman pohon lidah mertua ini adalah jenis tanaman yang menyerap energi positif dan energi negatif. Jadi posisinya harus pas ya teman-teman ya. Berikut ini saya akan berbagi tentang bahayanya tanaman lidah mertua. Walaupun lidah mertua ini menjadi salah satu tanaman hias yang cukup populer, namun lidah mertua ini ternyata juga mengandung racun. Meskipun kadarnya tidak begitu tinggi, tetap perlu kita berhati-hati dan waspada. Jadi sebaiknya tanaman ini harus dijauhkan dari hewan peliharaan kalian atau peliharaan kesayangan seperti kucing atau anjing. Karena tanaman ini bisa lebih berpengaruh terhadap anjing dan kucing. Jadi sangat tidak baik untuk peliharaan di sekitar rumah kita. Tanaman hias ini atau lidah mertua ini perlu berhati-hati ya teman-teman ya. Diharapkan dijauhkan dari jangkauan anak-anak karena bentuknya yang tajam dan dikhawatirkan bisa melukai anak-anak pada saat bermain. Selain itu perlu waspada terhadap tanaman lidah mertua ini. Jadi harap berhati-hati jangan sampai tanaman hias ini termakan oleh anak-anak. Karena bisa membahayakan karena racun yang terdapat dalam tanaman lidah mertua ini memiliki efek tertentu. Oke teman-teman, demikianlah bahayanya dari tanaman lidah mertua yang perlu kita perhatikan. Informasi ini saya dapatkan dari berbagai sumber di Google ya teman-teman ya. Kalau saya perhatikan di sana hampir semua mengatakan lidah mertua itu memiliki efek negatif terhadap hewan atau manusia, namun memiliki manfaat lain yang baik untuk manusia juga. Jadi tergantung kalian meletakkannya tanaman tersebut.
Oke, wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.